Ekspresi Sui Yeking dan Yang Ling tiba-tiba menjadi ganas, mata mereka tajam dengan niat membunuh. Sui Yeking angkat bicara, tidak ada yang bisa pergi dengan selamat setelah membunuh orang-orangku. Yang Ling menambahkan, saudara Sui, omong kosong apa lagi, anak ini telah membunuh orang-orang saudara Sui. Biarkan saya membalaskan dendam untuk saudara Sui. Yang Ling langsung muncul di depan Qinchen. Yu Qianzu berteriak, Qinchen hati-hati. Qinchen berkata, Qianzu jangan khawatir, orang ini tidak bisa menyakitiku. Qinchen tersenyum tipis dan langsung menangkis serangan Yang Ling. Duar! Qinchen mundur 7 langkah, berdiri teguh sambil tersenyum. Dia berkata, Kaisar telah memberimu peringkat, tapi hanya itu kekuatanmu. Yang Ling juga mundur 5 langkah. Dia lebih unggul dalam hal pukulan ini, tetapi wajahnya terlihat jelek karena hasil ini benar-benar berbeda dari apa yang dia harapkan. Yang Ling berteriak, nah kamu mencari kematian. Yang Ling merasa sangat marah dan sebuah rune muncul di tubuhnya dalam sekejap. Seperti bintang jatuh, dia meledak dengan pukulan. Qinchen dan Yang Ling terguncang 100 meter pada saat bersamaan. Tetapi pada saat berikutnya mereka kembali meluncurkan serangan sengit. Semua orang terpana menyaksikan seorang remaja awal 20-an bisa mengimbangi Yang Ling, jenius dari sekte pedang iblis yang 10 tahun lebih tua darinya. Hanya Jiruyu yang mengerutkan kening dan bertanya-tanya dalam hatinya, ada apa dengan anak ini? Kenapa sepertinya kekuatannya menjadi lebih lemah? Jiruyu adalah orang yang paling tahu kekuatan Qinchen. Jika Qinchen mendesak api iblis yang aneh dan mengaitkan niat pedang secara ekstrim, dia pasti sudah mengalahkan Yang Ling. Saat ini Yang Ling merasa sangat ketakutan. Serangan Qinchen tidak terlalu bagus, tapi pertahanannya terlalu kuat. Aku datang, teriak Sui Yeking dan tiba-tiba datang ke Qinchen. Dia melihat bahwa Yang Ling tidak akan bisa membunuh Qinchen dalam waktu singkat ini. Cahaya pedang di tangannya menyala menebas ke arah Qinchen. Itu terlalu tercela, teriak Yu Qianzu merasa sangat marah dan dia langsung berhenti di depan Sui Yeking. Cahaya pedang Sui Yeking bertabrakan dengan pedang dingin Yu Qianzu. Duar, duar, apa? Wanita itu benar-benar memblokir serangan Master Sui Yeking, teriak orang-orang di sekitar. Ya Tuhan, apakah saya salah lihat? Dari mana kedua orang ini berasal? Qinchen hanya dengan basis kultivasi tahap tengah Raja Wu mampu memblokir serangan Master Yang Ling. Melihat itu mereka sudah sangat terkejut. Siapa yang tahu bahwa Yu Qianzu di samping Qinchen itu juga tidak normal, dan dengan basis kultivasi yang sama dia dapat memblokir Sui Yeking yang berada di tahap akhir Raja Wu. Yu Qianzu ini sangat kuat. Gumam Jiruyu menatap Yu Qianzu dengan heran. Bakat Yu Qianzu ini sebanding dengan para jenius di domain bela diri, tetapi sangat disayangkan bahwa ia dilahirkan di surga utara ini dan sulit untuk mencapai kesuksesan. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk pelatihan, dia pasti akan meroket. Ngomong-ngomong, aku ingat bibiku datang ke surga utara ini dan sepertinya masih ada kekurangan tenaga kerja. Jika dia direkomendasikan kepada bibiku dan bergabung dengan aula penegakan hukum, itu tidak hanya akan membantu Yu Qianzu ini, tetapi juga memberi bibiku tangan kanan. Mata Jiruyu berbinar. Qinchen dan Yang Ling telah bertukar ratusan gerakan. Kemudian dia mendatangi Yu Qianzu dan berkata, Qianzu, apa kamu baik-baik saja? Yu Qianzu menggelengkan kepalanya seraya berkata, aku baik-baik saja, ini hanya cedera kecil. Dan itu tidak akan menghalangi. Di lain sisi, Sui Yeking berteriak pada orang-orang di belakangnya, anak ini telah membunuh orang-orang dari kota pedang iblis. Sekarang mari bergabung untuk membunuh mereka. Sekelompok orang bergegas langsung mendatangi Jiruyu. Mereka berpikir Qinchen dan Yu Qianzu itu sangat kuat. Bahkan Master Sui Yeking dan Master Yang Ling tidak bisa menahan mereka berdua untuk sementara waktu. Lebih baik menyerang yang terlemah di antara mereka bertiga. Jiruyu acuh tak acuh dan pedang kuno muncul di tangannya dengan aura tirani bersilangan memotong dengan pedang ke segala arah. Sreng-sreng. Lusinan prajurit yang terkena tebasan itu langsung tewas seketika. Jiruyu berkata, siapa lagi yang ingin datang untuk mati? Jiruyu berkata dengan dingin melihat beberapa prajurit yang tersisa di depannya. Mereka bergumam, aku pikir wanita ini adalah yang terlemah di antara mereka bertiga. Siapa yang tahu bahwa kekuatannya sangat menakutkan. Di bawah satu pedang lebih dari selusin jenius terbunuh seketika. Bagaimana wanita ini bisa begitu kuat membunuh begitu banyak Raja Wu dengan satu ayunan pedang? Bahkan Tuan Sui Yeking mungkin tidak bisa melakukannya. Dari mana ketiga orang ini berasal? Aku akan gila. Para prajurit yang selamat semuanya memegang kepala mereka dan berseru. Mereka benar-benar tidak percaya. Sui Yeking dan Yang Ling juga menjadi sangat jelek. Niat pedang menakutkan yang memancar dari tubuh Jiruyu membuat mereka semua bergetar. Qinchen berkata, apakah kalian masih ingin terus bertarung? Qinchen berkata sambil tersenyum. Sui Yeking berkata, nah hidupmu bisa selamat sekarang, di masa depan itu belum tentu, ayo pergi. Dengan mendengus dingin, Sui Yeking dan Yang Ling saling memandang, memimpin sekelompok orang ke depan lorong dan dengan cepat menghilang dari sana.
Qin berjalan ke depan Jiruyu dan melengkungkan tangannya. Dia berkata, "Terima kasih atas tindakan Nona sebelumnya." Jiruyu melirik Qin dan berkata, "Terserah Anda, saya bebas membunuh siapa yang saya mau." Jiruyu mendatangi Yu Qianzu dan berkata, "Nona Yu sangat berbakat, tetapi sangat disayangkan Nona Yu lahir di surga utara ini. Jika Nona bergabung dengan kekuatan yang lebih tinggi, saya sangat percaya masa depan Nona akan sangat berbeda, dan saya dapat merekomendasikan Nona." Yu Qianzu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Terima kasih Nona Ji atas kebaikan Anda. Saya belum bergabung dengan pasukan manapun." "Bukankah ada balai penegak hukum?" ucap Jiruyu. Yu Qianzu berkata, "Nona, apakah kamu dari balai penegakan hukum?" Mata Yu Qianzu memadak dan tiba-tiba cahaya aneh melintas di matanya. Qin juga mengerutkan kening. Kemudian Jiruyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya bukan dari balai penegakan hukum, tetapi saya dapat merekomendasikan Nona Yu ke balai penegakan hukum. Bagaimana?" Yu Qianzu memiliki kesan yang baik tentang Jiruyu pada awalnya, tetapi hatinya dingin saat ini. Dia tahu bahwa Qin dan balai penegakan hukum memiliki kebencian yang besar. Bagaimana mungkin dia bisa bergabung dengan aula penegakan hukum? Yu Qianzu berkata dengan dingin, "Maaf." Jiruyu tercengang. Dia tidak berharap Yu Qianzu menolak. Karena Yu Qianzu menolak, dia tidak terus mengatakannya. Pada saat ini, Su Yeking dan kelompoknya berkumpul di persimpangan jalan, sepertinya sedang menghitung sesuatu. Melihat Qin dan rombongannya, wajah para pejuang di belakang Su Yeking tiba-tiba berubah, dan mereka mundur dengan tenang, tampaknya takut dibunuh oleh Jiruyu. Su Yeking dan Yang Ling mendengus dingin, wajah mereka juga terlihat sangat jelek. Su Yan, murid inti dari Sekte Pedang Iblis Chen Sisi dari Gerbang Surgawi, dan sekelompok orang lainnya juga telah datang ke sini. "Nona Su Yan, itu dia orangnya." Di belakang Su Yan, seorang prajurit tiba-tiba menunjuk Qin Chen memelototi pria itu. Su Yan berkata, Su Yan bertanya pada Qin Chen, "Apa?" Su Yeking berteriak kaget. Dia bergumam, "Bagaimana itu bisa terjadi? Kendo emas juga disebut kendo tertinggi dari warisan pedang iblis. Itu belum pernah diaktifkan selama ini." Su Yan benar-benar mengatakan bahwa anak ini telah mengaktifkan kendo emas. Apakah dia bercanda? Su Yeking menyadari kesalahannya dan buru-buru menutup mulutnya lagi. Dia memandang Qin dan kecemburuan di matanya menjadi lebih jelas. Qin melirik Su Yan. Dia belum pernah berurusan dengan murid inti perempuan ini. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, itu memang benar." Mendengar pengakuannya, ada kegemparan dari pihak Su Yeking. Banyak seniman bela diri memandang Qin dengan takjub dan hati mereka bergetar. Tidak heran orang ini mampu mengalahkan Yang Ling sebelumnya, dan ternyata dia adalah jenius tiada tara yang telah mengaktifkan pedang tertinggi Dao. Prajurit itu berkata lagi, "Su Yan, wanita itu juga telah mengaktifkan 100 kendo sebelumnya, dan wanita bertopeng itu juga telah mengaktifkan kendo emas." Dia menunjuk ke arah Yu Qianzu dan Jiruyu. Su Yeking dan yang lainnya hampir mati rasa karena shock. Tidak heran ketiga orang ini sangat mesum. Dua dari mereka telah mengaktifkan ilmu pedang tertinggi dan satu telah mengaktifkan 100 ilmu pedang. Bagaimana ini mungkin? Gumam mereka tercengang satu sama lain. Su Yeking dan Yang Ling tidak dapat membunuh Qin sebelumnya, tetapi dengan tambahan Su Yan dan Chen Sisi sangat mungkin bagi mereka untuk membunuh Qin dan dua lainnya dan dapat mengambil sesuatu dari mereka. Pada saat ini beberapa sosok tiba-tiba menyapu dari kejauhan. Sangat cepat di antara sosok itu berhenti dan berkata kepada Qin Chen, "Mengapa? Apakah kamu dalam masalah?" Itu adalah Ye Wuming dan Ye Wudao. Begitu Qin ingin berbicara, dia melihat dua orang di belakang Ye Wuming juga berhenti. Kedua orang itu adalah Han Li dan Du Qingchen. Du Qingchen berkata dengan dingin, "Kenapa kamu tidak terus melarikan diri?" Dia berbicara kepada Ye Wuming. Ye Wuming meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan nada mencemooh, "Aku terlalu malas untuk bermain denganmu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu?" Han Li berkata, "Dasar mulut besar." Mata Han Li dingin dan arogan. Lalu dia menatap Qin dan berkata, "Anak bau, ternyata kamu juga ada di sini." Qin menjawab, "Ini tidak ada hubungannya denganmu." Lalu dia berkata kepada Ye Wuming, "Mengapa kalian berdua bertemu dengan mereka?" Ye Wuming tersenyum tipis dan menjawab, "Mereka tidak enak dipandang. Mereka pikir mereka yang terbaik. Menurut saya mereka hanya dua badut. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa Anda telah mengaktifkan pedang tertinggi Dao." Persetan. Qin tersenyum. Ye Wuming tampak serius dan berkata, "Tidak mungkin menjadi kebetulan yang dapat mengaktifkan pedang tertinggi Dao. Tuanku pernah berkata bahwa warisan pedang iblis dari Sekte Pedang Iblis adalah warisan budaya pedang pertama di surga utara. Jika tidak, guru saya tidak akan membiarkan
ku turun gunung. Saya benar-benar ingin bertarung dengan Anda sekali untuk melihat seberapa kuat Anda. Di mata Ye Wuming, Qin Chen adalah satu-satunya yang bisa dianggap sebagai rival. Adapun Han Li dan murid inti lainnya dari Sekte Pedang Iblis, mereka hanya seperti itu dan mereka tidak layak dipertimbangkan. Melihat Ye Wuming dan Qin Chen berbicara, ekspresi Su Yan dan yang lainnya tiba-tiba tenggelam karena telah berani mengabaikannya. Han Li berkata, "Bocah bau, kamu akan mati." Han Li bahkan lebih marah menatap Qin Chen dengan dingin. Bocah ini telah memasuki warisan pedang iblis dan bahkan berani berbicara dengan mereka seperti ini. Niat membunuh yang dingin langsung dilepaskan darinya seperti lautan yang mengamuk. Hehe, benar-benar arogan. Ini menarik, ucap Du Qin Chen. Karena kita berada dalam kebencian yang sama, mengapa tidak bergandengan tangan untuk menjatuhkan anak ini, ucap Su Yan. Haha, saya belum memulainya, tetapi mengapa Anda juga ingin menyerang anak ini, ucap Han Li menatap Su Yan dan Su Yeking dengan curiga. Su Yeking berkata, "Hehe, hanya saja anak ini tidak enak dipandang. Di wilayah pedang iblis dia berani mengejek sekte pedang iblisku. Sebagai putra masa depan sekte pedang iblis, secara alami saya tidak tahan. Namun karena kamu ingin membunuh putra ini, maka Yang Ling dan aku akan berurusan dengan Ye Wuming." "Oke," tegas Han Li. Ye Wuming berkata, "Dasar sekelompok sampah, saudara Qin, ayo kita hajar mereka." Jiruyu mendengus dingin dan berjalan keluar dari kerumunan. Dia tidak ingin terlibat di dalamnya. Melihat itu, Su Yan berkata, "Nona, Anda bisa pergi jika Anda mau, tapi serahkan dulu sesuatu yang kamu dapatkan dari ujian kendo tertinggi sebelumnya." Jiruyu tersenyum marah dan berkata, "Saya tidak ingin menjadi bajingan seperti Anda, tetapi Anda sendiri yang memintanya." Dia sangat marah dan matanya menunjukkan niat membunuh yang sangat kuat. Pada akhirnya mereka semua bertempur di penghujung jalan itu. Setelah sekian lama bertarung, pada saat ini aura pedang yang menakjubkan tiba-tiba datang dari puncak gunung Jianfeng, dan itu langsung menarik perhatian semua orang. Seolah-olah ada sesuatu yang telah diaktifkan di sana. Su Yeking berkata, "Leng Xingfeng, itu pasti Leng Xingfeng. Anak itu telah mengaktifkan prasasti kendo. Sial, jika ini terus berlanjut, bukankah dia akan berada di atas angin? Ayo pergi." Su Yeking dan yang lainnya terbang dalam sekejap mata, menghitung jalur yang benar, langsung tenggelam di dalamnya dan dengan cepat menyapu ke arah puncak gunung. Adegan yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi sepi. Qin Chen tidak mengejar mereka. Dia tidak ingin mengekspos kekuatannya di depan begitu banyak orang. Kedua, dia datang ke sini bukan untuk membunuh orang, tetapi menerima warisan pedang lebih penting.